bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan yang bertahta dari awal sampai akhirnya Tuhan. Dan Engkau Tuhan yang memberikan hikmat sehingga kami Tuhan dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Engkau Tuhan berkati kami semua ini yang hadir. Bapa dalam surga, segala intimidasi kami tolak di dalam nama Yesus. Dan biar Engkau Tuhan yang mengambil alih dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita katakan amin. Oke, silakan duduk sama-samanya. Oke, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Horas. Horas. Jual-jual kita terina. Yahoo. Ya. Terima kasih hamba-hamba Tuhan yang telah memberikan kesempatan buat saya untuk menyampaikan firman Tuhan di pagi hari ini. Jadi saya ingin mau disayang teman-teman. Ada pepatah tak kenal maka tak disayang. Mungkin bapak teman-teman ada yang belum kenal saya. Perkenalkan nama saya Martin Muda, begitu ya. Oke, masih muda teman-teman. Oke, di pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal 1 ayat 4 sampai 9. Sekali lagi teman-teman. Pertama Korintus ayat 4 sampai 9. Sudah temukan? Kalau sudah temukan, saya akan membacakan ayat yang genap dan jemaat kekasih Tuhan ayat yang ganjil dan seterusnya. Lembaga kita memberikan judul ucapan syukur ya, atau thanksgiving gitu ya. Oke. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam kesetaraan, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan kebenaran Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 9 kita baca sama-sama. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Oke. Jadi ini saya sudah siapkan beberapa hari yang lalu, ternyata puji Tuhan ya, sampai di sini juga pembahasan teman-teman gitu. Nah, hari ini saya melanjutkan pembahasan dari Kak atau Ibu Ance. Sebelumnya kita melanjut teman-teman, mungkin udah lupa atau masih ingat, saya ingin bertanya dulu. Kemarin temanya apa ya? Dipanggil menjadi apa? Umat Allah. Punya kedua catat teman-teman, kita adalah menjadi utusan Allah. Poin yang terakhir kemarin itu kita harus hidup dalam kekudusan, gitu ya. Jadi beberapa Ibu Ante kemarin sudah menjelaskan tentang latar belakang ya, kehidupan orang-orang yang ada di Korintus, begitu ya. Nah, hari ini saya sampaikan buat kita semua, bersyukurlah kepada Tuhan ya. Temanya pada hari ini bersyukurlah kepada Tuhan. Mungkin teman-teman bertanya gitu, apa kita bersyukur gitu, atau juga gini, aku bersyukur
karena hari ini ulang tahun, mungkin begitu juga ya. Aku bersyukur karena saya dapat birthday, mungkin begitu juga. Aku bersyukur karena saya dapat berkat dari kamu, mungkin begitu teman-teman. Tetapi yang lebih dalam lagi di pagi ini, firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua, bersyukurlah kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita lihat teman-teman di ayat 4 berkata demikian, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Dan kata mengucap syukur ini tidak asing lagi, ya. Sudah kita dengar berulang-ulang. Tetapi firman Tuhan di pagi ini berkata mengucap syukur atau bersyukurlah. Kata bersyukur adalah terus menerus, nggak ada hentinya, ya. Kata bersyukur adalah perintah buat kita semua sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, ya. Kata bersyukur. Nah, di pagi hari ini saya memberikan tema buat kita semua, adalah bersyukurlah kepada Tuhan, yaitu karis, ya, kalau bahasa Yunani ada karis, ada keselamatan yang Tuhan anugerahkan buat kita. Menjadi pertanyaan buat kita semua, sudahkah kita bersyukur di pagi hari atau belum? Kalau belum, marilah kita belajar sama-sama untuk terus menerus bersyukur kepada Tuhan. Karena kenapa? Karena Tuhan yang memberikan keselamatan, anugerah melimpah di dalam kehidupan kita hari pas hari, teman-teman, ya. Sehingga Rasul Paulus berkata demikian, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus bangga, ya, bangga teman-teman, karena orang-orang di sekitar yang menerima keselamatan, orang-orang yang di sekitarnya yang menerima anugerah yang Tuhan berikan kepadanya. Sehingga Rasul Paulus ketika orang-orang yang di sampingnya, Rasul Paulus turut bangga, turut bahagia, sehingga dia berkata, aku senantiasa bersyukur, mengucap syukur. Nah teman-teman, dalam kehidupan kita hari pas hari ini, sudahkah kita bangga atas keberhasilan teman-teman juga? Sudahkah kita turut bahagia atas keberhasilan teman-teman? Oleh karena itu mari kita sama-sama saling mendukung. Rasul Paulus mendukung, memberikan harapan kepada orang-orang yang ada di Korintus. Teman-teman yang hadir di pagi hari ini, mari kita saling mendukung, saling mendorong satu sama lain. Ketika kita saling mendukung, saling mendorong adalah kunci keberhasilan, kunci kesuksesan teman-teman. Ketika kita saling mendukung, ketika kita saling membangun satu sama lain, bukan saling menjatuhkan, tidak teman-teman. Rasul Paulus berbahagia atas orang-orang yang menerima anugerah Tuhan. Turut bahagia, turut bangga. Bayangkan Rasul Paulus datang dari Athena, rindu untuk datang di Korintus, ya, demi menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan atas kehadirannya juga membawa dampak buat orang-orang di sekitar. Sekarang menjadi pertanyaan buat saya dan saudara, sudahkah kita menjadi dampak antara di mana kita hadir, apakah di tempat pelayanan kita atau di kampus atau di keluarga? Sudahkah kita menjadi dampak positif terhadap keluarga atau di mana kita berada? Mari kita belajar membawa dampak, membawa perubahan. Kenapa? Rasul Paulus datang di Korintus memberitakan Injil, itu satu dampak perubahan kepada orang-orang yang ada di Korintus. Kita tahu bahwa di Korintus adalah tempat penyembahan berhala. Kita tahu bahwa di Korintus moralnya rusak. Di sisi lain juga di Korintus orang yang berintelektual, tetapi di sisi lain
salah digunakan intelektual dan pengetahuan mereka. Oleh karena itu teman-teman, ketika kita berdampak, jangan salah menggunakan kepandaian kita, jangan salah menggunakan pengetahuan kita, teman-teman. Jangan salah menggunakan pengetahuan. Jangan sampai kita menyimpang ke kiri atau ke kanan. Firman Tuhan ini mengajarkan buat kita semua untuk mengucap syukur, untuk bangga atas keselamatan yang Tuhan berikan buat kita semua. Kalau kita lihat di Roma 3 ayat 24-nya di situ, semua itu karena Tuhan, semua itu atas pertolongan Tuhan, atas keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Nggak ada yang kita banggakan, hanya kita banggakan hanya di dalam Tuhan. Amin. Amin. Poin yang pertama adalah kasih karunia Allah. Sekali lagi, poin yang pertama adalah kasih karunia Allah, teman-teman. Sebab di dalam Dia kamu juga menjadi kaya dalam segala hal. Ya, ada di sini ada dua, perkataan dan pengetahuan. Perkataan adalah yang dimaksud di sini, teman-teman perhatikan baik-baik. Perkataan di mana kita mempunyai karunia rohani. Yang karunia rohani adalah orang yang mampu membina, orang yang mampu memberi nasihat kepada yang lain, orang yang mampu membangun kepada yang lain. Itu perkataan yang membangun, teman-teman. Ya, perkataan. Firman Tuhan ini mengajarkan ada dua hal, perkataan dan pengetahuan. Pengetahuan yang dimaksud adalah hikmat Allah yang Tuhan berikan buat kita sebagai orang percaya. Mungkin kita nggak sadar di mana kemampuan saya. Oleh karena mari kita belajar untuk mengasah, mari kita belajar untuk tanya kepada Tuhan di mana kemampuan saya Tuhan. Mungkin kemampuan kita adalah di musik, mungkin kita kemampuan bertalenta, teman-teman. Mungkin kita nggak sadar di dalam diri Tuhan telah memberikan kita untuk berkemampuan atau Tuhan telah memberikan kemampuan buat kita. Tetapi kita nggak sadar. Di pagi hari ini firman Tuhan mengajarkan buat kita semua untuk belajar datang kepada Tuhan. Ya. Tanyakan Tuhan di mana kemampuan saya. Apakah kemampuan untuk bernubuat? Apakah kemampuan saya untuk mempunyai hikmat, untuk mendidik orang-orang? Kita bisa bertanya kepada Tuhan di mana kemampuan saya. Nah di situ teman-teman kita belajar untuk firman Tuhan. Ya, amin. Amin. Sampai berapa selsanya aku untuk korban itu? 755. Ya? 755. Oke, thank you. Ya teman-teman, kita belajar kembali. Firman Tuhan ini mengajarkan buat kita semua untuk mengucap syukur atau bersyukur kepada Tuhan. Ada yang berkata aku bersyukur karena punya mobil. Ada yang berkata aku bersyukur karena hari ini hari ulang tahun. Ada yang berkata, apakah itu standar kita sebagai orang percaya? Apakah itu standar sebagai orang beriman kepada Tuhan? Standarnya kita sebagai kita sudah punya mobil, apakah standarnya kita mengucap syukur? Tidak, teman-teman. Kita standarnya karena Tuhan telah memberikan keselamatan buat kita. Itu standarnya. Sehingga kita terus menerus untuk mengucap syukur. Terus menerus adalah kata perintah buat kita. Teman-teman, saya belajar bagaimana pelayanan. Izinkan saya untuk bersaksi sedikit, teman-teman. Saya belajar di sana untuk pelayanan Senin, Selasa, sampai Minggu, teman-teman. Mungkin di sini rasanya berat, saya lihat mungkin di sini rasanya berat, banyak pekerjaan, banyak tugas. Ketika teman-teman di sana keluar dari di sini dan terjun di lapangan, teman-teman, itu lebih berat lagi, teman-teman. Firman Tuhan mengajarkan untuk mengucap syukur. Sementara di sini belajar untuk mengucap syukur, belajar, teman-teman.
Disinilah dasarnya kita untuk belajar. Jangan kita bersungut-sungut ketika sekolah memberikan arahan, ketika sekolah yang memberikan perintah untuk mau dibentuk. Terima, mau teman-teman. Jangan suka. Ada yang mengatakan bahwa jangan protes. Ya, jangan protes tetapi ikutilah proses. Sekali lagi, jangan protes tetapi ikuti proses. Kalau kita tak mau proses, teman-teman, akhirnya kita ambil koper gerbang terbuka, teman-teman. Ya. Ikuti ini dasarnya, teman-teman. Kenapa saya katakan? Saya sampai di sana alami seperti ini. Kalau saya tak mau proses, kalau saya protes melulu, akhirnya saya tidak sampai. Saya tidak mengakhiri pelayanan di sana. Kenapa? Senin, Selasa, dan sampai Minggu itu pelayanan. Dan disitulah kita belajar untuk mengucap syukur bagaimana Tuhan yang memberikan kekuatan. Disitulah kita belajar bagaimana Tuhan yang memberi kemampuan untuk kita di dalam pelayanan, sehingga kita mampu melayani dari awal dari Senin sampai hari Minggu, teman-teman. Di sini enak, teman-teman. Saya katakan sekali, di sini enak. Dan disinilah dasarnya kita belajar. Disinilah kita dasarnya belajar. Disinilah dasarnya. Suatu saat kalau terjun, pasti kita mengalami tantangan. Ketika kita belajar untuk mengucap syukur, ketika kita belajar menerima keadaan, pasti kita mampu menjalani hari-hari, teman-teman, dan sampai akhirnya ikatan dinas. Kalau kita tidak mampu, kalau kita bersungut-sungut, ya, kalau kita bersungut-sungut, akhirnya kita tak mampu, tak mau dibentuk, tak mau dididik, teman-teman. Saya yakin dan percaya. Oleh karena itu marilah kita belajar, mau diproses. Amin. 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 Mau diproses. Ya. Mungkin hari ini kan ada makalah, mungkin hari ini ada artikel, mungkin hari ini banyak materi yang teman-teman hadapi saat ini. Tetapi belajar, mau diproses, mau dibentuk, mau dididik. Ya. Percaya Tuhan akan memberi kemampuan buat kita semua. Ya. Sebab Allah turut bekerja di dalam segala hal. Tuhan akan memberi kemampuan buat kita. Ya, ketika kita datang dan berseru, ketika kita lelah, Tuhan aku lelah. Percaya Tuhan akan memberi kemampuan. Dan sampai hari ini, teman-teman, buktinya ada. Saya sehat selalu, tanpa kekurangan. Kita selalu sarapan pagi jam 6, kan? Kita belajar untuk mengucap syukur. Itulah proses pembentukan, teman-teman. Mungkin di rumah kita, mungkin kita di rumahnya masing-masing bangunnya jam 6 atau jam 7 atau jam 8, ya kan? Mungkin segitu. Tetapi di dalam kampus atau di dalam pendidikan, proses. Ya. Ketika kita jalani proses, akhirnya kita mencapai tujuan. Kenapa? Karena kita mau diproses. Amin. Oke, teman-teman, silakan melanjutkan. Ya. Mengapa kita bersyukur kepada Allah? Ya. Temanya tadi, teman-teman, mengapa kita bersyukur kepada Allah? Mungkin berkata, aku dapat mobil baru, mungkin ya. Aku dapat HP. Mungkin berkata demikian, teman-teman. Tetapi firman Tuhan yang lebih dalam di pagi hari ini, karena Allah yang memanggil kita. Apa, teman-teman? Karena Allah yang memanggil kita. Kita bersyukur, teman-teman, karena Allah yang memanggil kita. Ya. Karena Allah yang memanggil kita. Kita bersyukur, kita bangga. Ada rencana Tuhan. Ya, ketika Tuhan memanggil kita. Mungkin teman-teman pasti punya pengalaman masing-masing. Pasti punya pengalaman, mungkin kita kerja di kantoran, mungkin kerja di toko atau lain sebagainya. Tetapi Allah memanggil kita, itulah rencana Tuhan. Maka di pagi hari ini kita belajar untuk mengucap syukur karena Allah telah memanggil kita. Kenapa? Pasti ada tujuan, pasti ada rencana Tuhan sehingga Allah memanggil kita. Ya. Menjadi alat-alat Tuhan, menjadi alat-alatnya untuk memberitakan Injil.
menjadi alat-alatnya untuk menyampaikan firman Tuhan. Kita bangga, kita bersyukur banget kita punya Tuhan. Tuhan memberikan keselamatan, Tuhan juga memberikan kekayaan yang tadi, perkataan dan pengetahuan hikmat. Dan Tuhan juga ada rencana buat kita semua. Tuhan itu pakai kita. Dan disinilah kita mau dibentuk. Disinilah kita mau dididik, teman-teman. Sehingga Tuhan memanggil kita dan ditempatkan di sini untuk mau dibentuk, dididik. Ya. Kalau kita lihat rasul-rasul atau murid-murid Tuhan Yesus, mereka sibuk di dalam pekerjaan, mereka sibuk di dalam nelayan, mereka sibuk di dalam pekerjaan. Tetapi Tuhan Yesus yang berkata, marilah ikutlah aku. Tuhan Yesus memanggil mereka. Kembali pada firman Tuhan di pada hari ini, firman Tuhan memanggil kita untuk mau dibentuk, dididik. Ya, dididik dengan tujuan untuk mengutus, untuk memberitakan Injil. Ya. Nanti di sana teman-teman tahu namanya pelayanan. Di sini hanya masih lingkaran teman-teman. Dan di sanalah kita tahu namanya penderitaan dan kebahagiaan. Di sanalah ya tahu namanya penderitaan dan tahulah penolakan. Oleh karena itu suatu saat teman-teman kalau terjun di lapangan, misalnya kalau kita pelayanan, kalau ada orang yang menolak kita, tak apa. Yang penting kita maju dulu. Pegang itu teman-teman, maju dulu untuk memberitakan Injil. Kalau urusan belakang, kalau ada yang menolak, urusan belakang teman-teman. Ya. Suatu ketika saya kemarin di Sumatera, dan kami di gereja itu setiap akhir bulan ada KKR anak teman-teman, bayangkan. Ada KKR anak dan kami juga menjemput anak-anak dan dikumpulkan di gereja. Di situ kumpulkan anak-anak di gereja. Akhirnya tidak lama kemudian orang tua memanggil, telepon kami kan itu. Anak-anak kami bilang gitu, anak-anak kami, tolong antar ya, bilang gitu. Habis itu saya dengan teman itu kan antar kepada anaknya itu. Akhirnya apa dia bilang itu? Ini penculikan anak, dan bayangkan. Akhirnya tidak lama kemudian bapak belulah kita. Ya itu tentang Injil, itu tentang salib teman-teman. Ya. Tuhan memberi kemampuan, Tuhan memberikan hikmat buat kita semua. Akhirnya teman-teman, sebenarnya kita itu manusia pasti punya marah, jengkel. Loh, saya memberitakan Injil, mungkin kita berkata kan, saya telah memberitakan Injil demi anakmu ini. Mungkin kita berkata, teman-teman. Saya nggak ada kata lawan, nggak ada rasa dendam, benci, teman-teman. Seperti saya rasa menyerah, berserah ketika ada orang yang menyerah saya. Kenapa? Karena Tuhan yang memberi kemampuan buat saya. Nggak ada rasa benci. Dan akhirnya hari ini bisa saya khotbah di depan orang-orang yang terhebat di depanku ini. Katakan amin. Amin. Jangan takut, jangan bimbang. Ya, ikut aja jalannya Tuhan. Ikut apa yang Tuhan mau dalam firman ini. Ya. Kalau kita nggak mau dibentuk, kalau kita keluar dari relnya Tuhan, akhirnya kita menyimpang ke kiri ke kanan. Akhirnya kita suka bersungut-sungut, suka suka berantem, suka kita nggak mau dibentuk, saya nggak mau, mungkin berkata demikian. Kalau kita keluar dari didikan di sini, ya. Oleh karena kita belajar sama-sama mau dibentuk, mau dididik teman-teman. Kenapa saya tekankan mau dibentuk, mau dibentuk, dididik? Akhirnya kita di sana pasti kita merasakan hal demikian. Apa yang kita tabur di sini, akhirnya di sana juga kita tuai teman-teman. Satu hal juga yang saya sampaikan buat kita semua, belajar dan banyak belajar. Ya, belajar dan banyak belajar teman-teman. Jangan rasa capek. Jangan kita suka menunda. Di sana juga ada teman-teman. Bagaimana salah satu gereja kita dipercayakan untuk semuanya. Ya,
di sekolah minggu, banyak belajar di sini. Dan inilah dasarnya kita harus banyak belajar. Ya. Sekolah minggu, pemuda, kunjungan rumah sakit, ya, kalau di tempat kelahiran saya. Terus kami pelayanan juga di salah satu SMA. Dan kami ada sekolah juga, ya, ada sekolah juga, ada TK-nya. Kami nggak ada istilahnya istirahatnya teman-teman. Dan disinilah dasar harus banyak belajar. Baik musik, ya, baik musik harus banyak belajar. Kenapa? Saya sudah alami di sana dan harus mampu menguasai diri. Kalau ketika kita nggak bisa main musik, ketika kita nggak bisa main feeling tempo musik, kan? Kalau kita nggak bisa apa-apa teman-teman, kita hanya tugasnya sapu pel setiap hari. Oleh karena itu saya mau teman-teman di sini harus bisa main musik, harus bisa WL, harus bisa singan, ya, harus bisa khotbah teman-teman. Saya kita percaya pasti di sana senang. Kalau kita nggak tahu apa-apa, akhirnya kita ini hanya tugasnya sapu pel setiap minggu, setiap hari, ya, hanya tugasnya. Dan banyak gereja-gereja juga nggak terima kita. Saya yakin percaya banyak gereja-gereja nggak terima kita karena kenapa? Pertama, kita nggak tahu musik, kita nggak tahu apa-apa. Akhirnya kita hanya tugasnya sapu pel, akhirnya begitu. Maukah kita sapu pel setiap hari? Tentu enggak teman-teman. Sapu pelnya di sini aja, dasarnya ada di sini. Ya kan? Dasarnya ada di sini. Sampai di sana. Biarlah Tuhan yang mempromosikan kita. Amin. Ya, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus dulu. Haleluya. Saya sudah alami teman-teman. Apalagi saya ini nggak tahu tempo dan bahkan saya les juga piano teman-teman. Les piano 6 bulan 50 per jam, bayangkan. Habis itu les gitar lagi. Tempo, cuman kunci itu bisa untuk pindah-pindah tempo aja saya belum bisa. Dan saya baru saja belajar. Nah, teman-teman yang di sini juga kalau belum bisa main musik, jangan iri hati kepada yang lain. Jangan iri hati. Kalau teman-teman iri hati, akhirnya kamu punya kepahitan terhadap gereja, terhadap teman-teman juga yang di sana. Oleh karena itu jangan iri hati. Iri hati adalah akar kepahitan, akar kejahatan teman-teman. Oleh karena itu buang itu, singkirkan hal-hal yang negatif teman-teman. Amin. Nah itulah ya, firman Tuhan yang saya sampaikan di pagi hari ini teman-teman. Biarlah firman Tuhan ini menjadi rema dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mungkin saya minta untuk bagian musik, singer. Dan juga bisa. Ayo Kak. Ya teman-teman, kita renungkan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi rema dalam kehidupan kita. Kita mau dibentuk, kita mau dididik, kita mau diproses. Nah, kita katakan Bapak Enoba yang Engkau
inilah pengakuan kami. Kami mau bersekutu terus sepanjang kehidupan kami, dan kami telah mendengarkan firman, dan biarlah firman ini menjadi kekuatan, menjadi penghiburan, menjadi pengharapan dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Bapa dalam surga, hamba-Mu telah menyampaikan firman dan berkati juga buat hamba-hamba-Mu yang mendengarkan firman. Bapa dalam surga, sebentar lagi kami mau melanjutkan segala aktivitas. Kiranya penyertaan Tuhan, Engkau yang melindungi, menolong kami. Bapa dalam surga, ini doa dan harapan kami. Terpuji Allah kekal selamanya. Haleluya. Amin.